kemudian mereka menjudge wakil bupati, tapi kemudian mereka tidak memanggil wakil bupati. Seharusnya wakil bupati. Seharusnya mereka panggil wakil bupati. Saya memang merasa bahwa kalau sesungguhnya ini saya terasa kayak disolimi, karena saya tidak diberi ruang untuk saya bisa mengklarifikasi atau menyampaikan. Pemirsa, 2 hari lalu, tepatnya tanggal 3 Juni 2021, Pansus Bencana Seroja yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Kupang ternyata cukup memberikan banyak tanggapan beragam di tengah masyarakat. Khususnya sorotan DPR terkait dengan peran serta Wakil Bupati Kabupaten Kupang di tengah-tengah masyarakat di saat pandemi dan di saat bencana Seroja berlangsung. Untuk itu, pada sore hari ini, ketika seorang wakil bupati tidak diberikan suaranya untuk didengarkan pada saat pansus, hari ini kita coba mendengar secara langsung dari beliau apa sih sebenarnya yang terjadi di balik semua ini. Untuk itu, saya menyapa Pak Jerry. Ya, Pak Jerry, terima kasih sudah mau menerima kami. Baik. Pada hari ini, kita semua akan mendengar penjelasan secara langsung dari Pak Jerry tentang peristiwa yang terjadi sampai akhirnya dibuat Pansus Bencana Seroja. Pak Jerry, boleh ceritakan ke kami dan pemirsa AFB, apa sih sebenarnya yang terjadi atau apa yang melatar belakangi sampai dibentuknya Pansus Bencana Seroja ini, Pak? Boleh tahu, Pak? Baik, terima kasih Pak Anton dari AFB TV, pemirsa yang budiman, yang saya hormati, saya kasihi. Saya berterima kasih sore hari ini dari AFB TV, Pak Anton bisa bertemu saya. Dan di dalam perbincangan sore ini saya akan terus terang membuka apa sebenarnya yang terjadi dengan Badai Seroja dan Pansus yang terbentuk. Yang pertama, saya sebagai seorang wakil bupati, saya tiba di bel atau dipanggil oleh tim atau staf dari Pak Gubernur bahwa ada tim yayasan dari Jakarta yang namanya Yayasan Buddha Seci datang ke Kupang untuk mereka membantu. Tapi bantuan mereka ini bukan saja di Kabupaten Kupang, Pak Anton, tapi di seluruh NTT yang berdampak Badai Seroja. Baik itu di Flores, di Alor, di Lembata, di Kota Kupang, bahkan di Kabupaten Kupang. Jadi sebagai seorang wakil bupati, saya pikir wajib hukumnya kita mendampingi mereka. Namun, dalam saya mendampingi mereka, saya tidak punya, saya tanya titik-titiknya di mana, apa saya perlu kasih. Dia tidak lagi, karena titik-titik di mana dia akan membantu itu, dia sudah ambil dari BPBD Provinsi. Sehingga mereka sudah tentukan titik yang mereka harus tujukan atau mereka pergi ke sana dengan jumlah kakak yang berdampak. Jadi saya cuma mendampingi mereka. Saya langsung singkatnya bahwa mereka ada beberapa titik sampai ke Takari dan sampai ke Soe. Kabupaten Kupang sendiri sebenarnya Ampuang tidak, tapi pendekatan saya minta tolong mereka karena pada saat ini Badai Seroja itu juga bertepatan dengan putusnya jembatan Termanu. Sehingga disitulah saya menyampaikan kalau bisa Ampuang perlu dibantu. Karena Ampuang itu dia cukup terisolir dan dia akan ada kesulitan di dalam sembako, apalagi dengan adanya Badai Seroja yang mana hujan besar, jalan rusak. Akhirnya dari Buddha Seci menyetujui untuk di Ampuang itu 4 Ampuang, Ampuang Timur, Ampuang Selatan, Ampuang Barat Laut, Ampuang Barat Daya, itu dikirim lewat dengan kapal perang yang mereka bawa barang itu 10 ton beras dengan 4 buah genset untuk 4 Ampuang tersebut. Sedangkan di Kabupaten Kupang itu mereka ada bagi, mereka bukan saja bantuan berupa sembako, tapi mereka juga ada bantuan berupa baksos atau pelayanan kesehatan. Jadi mereka ada di beberapa tempat, di Kupang Timur, di Sulamu, di Amarasi, dan di Takari. Jadi waktu itu saya mendampingi mereka sampai Takari tidak. Nah, saya cuma mendampingi di Kupang Timur, di Sulamu, dan di Amarasi, yaitu di Desa Tunbaun. Nah, ini di Desa Tunbaun ini pada saat mereka menyerahkan kupon, itu saya sendiri tidak tahu. Karena saya bersama tim yang lain ada menuju ke Sulamu.
sedangkan tim yang pelayanan kesehatan itu menuju ke desa Tunbaun. Saya baru tahu bahwa kupon mereka kasih itu setelah Pak Camat menyampaikan ke saya, Camat Amarasi Barat, Pak Cornelis menyampaikan bahwa Buddha Seci ada serahkan dia kupon terdahulu, kurang lebih 360 kupon. Maaf Pak, saya potong. Kupon ini bertujuannya untuk apa Pak? Ya, 360 kupon itu sudah sesuai dengan daftar yang mereka terima dari BPBD Provinsi. Kupon ini tujuannya dia bagi kupon, nanti besoknya itu belum ada barang. Nanti kalau besok barangnya datang, maka kupon yang sudah terbagi itu langsung dengan tunjuk kupon dia ambil barang. Dari kupon tukar barang, sehingga kupon ini orang itu tidak bisa melebihi atau tidak bisa omong kosong. Jadi jangan sampai dia bilang ada 360, tiba-tiba besok datang jadi 500, dia takut begitu. Sehingga perjalanan dia itu harus tepat, harus pasti. Jadi benar Pak, berarti pada saat itu memang terjadi pembagian kupon, tapi Bapak pada saat itu tidak ada di tempat. Pada saat dia memberikan kupon 360 itu saya tidak tahu, bukan tidak di tempat lagi, saya tidak tahu dan memang saya tidak di tempat waktu itu. Nah, setelah 360 ini waktu kita kirim barang itu di mobil itu, saya juga tidak tahu berapa. Di sana itu dia kasih turun dan yang ada bersama saya itu juga Dansat Brimob. Dan kita pakai 2 mobil Brimob, 1 mobil TNI Angkatan Laut. Berarti ada 3 mobil yang ke sana dan yang kasih turun barang-barang itu semua dari anggota, baik anggota dari Angkatan Laut maupun dari Brimob bersama wartawan. Karena waktu itu kurang lebih 4-5 wartawan ikut saya. Pak, tapi apa benar pada saat berlangsungnya pembagian kupon itu ada penarikan undian atau apa seperti yang dikatakan oleh teman-teman DPR? Ya, jadi untuk undian dan sebagainya tidak ada. Tapi setelah kupon itu saya juga tidak tahu. Setelah peristiwa ini baru saya tahu bahwa kupon itu yang terbagi oleh panitia atau oleh orang kecamatan atau orang posko, saya juga tidak tahu, itu 200 lebih. Jadi kupon yang terbagi itu yang mereka kasih turun, yang sisanya itu mereka bawa kembali. Tapi mereka bawa kembali tidak bawa pulang ke rumah. Mereka pindahkan kepada desa yang belum mendapat bantuan. Nah, oleh sebab itu 124 kupon itu, 224 kupon yang tidak terbagi dengan barangnya masih di mobil, itu dibawa mau menuju ke Merbaun. Tapi kita sampai di desa Kelurahan Teunbaun, di Baun, itu sudah tidak memungkinkan karena kurang lebih setengah 6 sore. Mereka tanya kalau ke Merbaun berapa lama? Itu kurang lebih 40 menit. Kalau PP sudah 80 menit, berarti udah 1 jam lebih. Jadi 1,5 jam. Jadi mereka bilang kapan kita pulang karena besok dia mau berangkat. Jadi itu barang kita titip di saudara Gasper Tiran. Begitu Pak. Nah, itu barang 124 itu kenapa titip di situ? Karena pertama alasannya kita tidak bisa langsung ke Merbaun. Yang kedua alasannya kita belum dapat data dari Merbaun berapa jumlah yang berdampak di desa Merbaun. Nah, akhirnya dapat data dari kepala desa bukan 124 tapi 184. Jadi saya nambah lagi 60 paket. Baru menjadi 184. Makanya dari 184 itu kita geser ke desa Merbaun. Tapi kalau dibilang ada ambil kembali dari desa Tunbaun, sebenarnya tidak ada. Karena dia kasih turun itu sesuai dengan jumlah kupon yang sudah terbagi. Dan tidak ada yang kasih turun baru ambil lagi, tidak ada. Barang itu ada di mobil dan langsung digeser ke kelurahan Teunbaun dan menuju ke Merbaun, begitu. Jadi memang kalau di saudara Gasper Tiran itu hanya titipan. Dan aturan daripada Yayasan Buddha Seci yang saya ikuti, saya lihat setiap mereka pembagian itu, setelah itu mereka ada bikin berita acara, dan setelah berita acara ada foto, dan setelah foto ada video. Karena itu mereka punya pertanggungjawaban untuk ke pusat. Kira-kira itu Pak. Jadi kalau sekarang ada temuan oleh Pansus yang namanya orang yang menyampaikan data tersebut atau hal-hal kepada Pansus mengenai saya tarik kembali, saya marah-marah, orang tersebut pun saya tidak kenal. Saya tidak menyangkali, saya tidak kenal dan saya tidak pernah bicara dengan dia juga mungkin. Kalau lihat muka mungkin saya tahu, tapi orangnya saya tidak pernah tahu, dan saya tidak ikut campur di dalam pembagian kupon. Karena memang Buddha Seci ini dia tidak melewati pemerintah, tapi dia langsung ke lokasi bencana dan ke masyarakat yang terkena bencana. Pak, iya pasti semuanya penuh dengan
Eh, dari sisi Bapak menjelaskan seperti ini. Dari Betul. sisi DPR, Betul. mereka memperoleh informasi dari lapangan dengan versinya mereka. Tapi secara keseluruhan, Pak Jeffrey melihat apa yang dilaporkan atau apa yang dikatakan oleh DPR dalam hasil pansusnya mereka, seperti apa Pak? Boleh tahu? Ya, saya secara jujur, saya memang merasa, saya juga mantan anggota DPR, dan saya mantan anggota DPR Kabupaten Kupang, saya mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Kupang juga. Saya merasa bahwa sebenarnya kalau memang kita tuh DPR dan pemerintah itu mitra. Harusnya kalau mereka ini mitra, seharusnya saya diundang, saya diklarifikasi. Kalau perlu saya dipertemukan dengan orang yang menyampaikan data itu. Tapi saya sejak bentuknya mau bentuk pansus, saya hadir karena Pak Bupati lagi ada kegiatan di provinsi, beliau tidak sempat hadir, beliau utus saya hadir, saya hadir. Tapi begitu saya mau ngomong juga, ini saya di-cut, tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi terlalu panjang. Dan pada saat mereka penyerahan hasil pansus pun juga, saya tidak diminta untuk klarifikasi karena judulnya di situ hanya penyerahan hasil pansus. Jadi saya pun tidak bisa bicara karena memang penyerahan hasil pansus. Jadi saya memang terus terang saya merasa ini saya terselimi. Saya terselimi karena saya tidak diberikan hak jawab sama sekali. Jadi saya ya sebagai orang Kristen secara jujur Pak Anton, saya hanya berdoa dan saya bernatsar supaya ini akan muncul kebenaran pada waktu dan saatnya. Biarlah Tuhan yang menyatakan semua itu. Kalau memang saya salah, sayalah yang dihukum. Kalau memang itu benar-benar saya ada ambil kembali barang atau saya pakai untuk diri saya pikir Tuhan tahu. Tapi kalau memang saya tidak buat duit, tapi hal ini direkayasa, maka biarlah Tuhan yang melihat semuanya itu. Pak, kita flashback sebentar. Ketika terbentuknya pansus, sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga DPRD ngotot untuk membentuk pansus ini? Ya, itu terus terang Pak Anton, saya tidak tahu. Karena saya diundang, waktu itu undangan datang, dan kita harus ikut ke gedung DPR untuk ada pembahasan mengenai pansus ini. Jadi saya ada, Bupati juga ada undangan, tapi Bupati karena ada kegiatan di provinsi yang tidak bisa diwakili, jadi saya ikut ke ruang DPR. Nah, di sanalah sudah menjadi pembicaraan untuk harus bentuk pansus. Memang saya lihat dalam pembicaraan itu cukup alot, ada yang mau bentuk, ada yang tidak. Tapi saya tidak tahu seperti apa. Pada akhirnya dari pimpinan DPR putuskan untuk pansus ini tetap berjalan dengan masa waktu kerja 2 minggu. Setelah kemarin ya isu tentang bagaimana penyalahgunaan bantuan, isu tentang pembagian atau undian kupon, lalu isu tentang tidak meratanya pembagian, Pak Wakil Bupati sendiri melihat apakah ini ini ada satu bentuk diskriminalisasi atau satu bentuk penzoliman yang kira-kira nanti arahnya menuju ke 2024 atau gimana Pak? Boleh tahu? Ya, saya kira ini kita di ruang politik, apalagi di ruang kerucut atau gedung DPR, saya kira apapun bentuk itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi saya perlu sampaikan bahwa saya dengan hati yang tulus, saya cuma melihat masyarakat Kabupaten Kupang, mereka dalam kondisi yang susah, mereka membutuhkan bantuan. Dan saya bukan saja yang dari Buddha Seci, tapi saya ada mendampingi beberapa yayasan dan perkumpulan untuk membagi bantuan-bantuan. Ada juga dari notaris se-Indonesia, itu di bawah pimpinan Pak Notaris Immanuel Mali. Saya juga ada lihat mereka juga ada pemakian dari PPAT seluruh Indonesia yang juga itu ada di bawah Pak Albert Yukore. Saya juga mengumpulkan teman-teman pengusaha. Itu ada beberapa komunitas, yaitu ada PSMTI, itu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Ada juga dari INTI, itu Indonesia Tionghoa. Ada juga dari Full Gospel, ada juga dari HK, ada juga dari Migas. Ini mereka kumpul dan mereka setuju sekali. Saya bilang ada banyak desa, banyak masyarakat yang belum tersentuh bantuan. Sehingga dari mereka itu saja kita dapat kumpul sekitar 8 ton beras. Tambah mie, tambah minyak goreng, tambah gula pasir.
Jadi kita masih bisa bagi di 4 titik. Satu di Desa Merdeka di Kupang Timur dan camat hadir. Dua di Kupang Tengah yaitu di Tanah Merah, camat hadir, sekcam hadir, dan satu di Kelurahan Tarus. Dan satu lagi di Kecamatan Nekamese. Itu luar biasa. Dan saya kira saya akan terus mencari teman-teman untuk membantu masyarakat karena Pemda punya dana juga sangat terbatas. Sehingga kalau saya juga duduk diam, maka kasihan masyarakat. Ini keterpanggilan jiwa saja untuk kita bisa membantu masyarakat. Ya, Bapak belum menjawab pertanyaan saya. Ya. Apakah ini ada keterkaitannya dengan 2024 nanti? Ya. Kalau saya mau bilang keterkaitan dengan 2024, saya kira ya bisa mungkin saja. Karena saya kira ya dalam dunia politik tapi saya harus garis bawahi, saya bekerja tidak dengan pencitraan, saya tidak bekerja hanya untuk mau mencari atau melihat 2024, tapi saya bekerja dengan hati nurani yang mana Tuhan berikan saya kesehatan untuk saya harus melayani masyarakat. Kalau seandainya masyarakat menghendaki Bapak untuk maju pada 2024, Ya. apa pendapat Bapak? Saya kira Pak Anton 2024 masih 3 tahun ke depan Pak Anton. Dan saya kira sekarang kita bekerja dulu, biarlah Tuhan yang menentukan semuanya itu. Tapi kalau dari hati saya, dari pikiran saya, kalau bisa jangan lagi maju. Biarlah kita lihat nanti. Tetapi selama 5 tahun yang Tuhan kasih tanggung jawab, saya akan kerja dengan mati-matian. Saya akan betul-betul ada bersama masyarakat dan saya mau lihat kesulitan masyarakat dan kita harus kasih jalan keluar untuk masyarakat. Soalnya nanti 2024 Tuhan sudah mengatur semua itu. Ada lagi yang kira-kira yang belum tersampaikan oleh Pak Jerry terkait dengan jawaban Bapak terhadap hasil pansus ini, Pak? Ya. Jadi saya cuma berharap bahwa dalam situasi kondisi pandemi 19 COVID dan juga dalam situasi kita terkena badai seroja, saya pikir bukan waktunya kita saling menyalahkan satu sama yang lain, kita saling mencari kesalahan. Tapi sekarang waktunya kita bersama-sama masyarakat untuk membantu dan juga mengangkat beban masyarakat yang lagi kesulitan. Kalau kita masih lagi mencari kesalahan, kita masih mengotak-ngotik, saya kira ini kesian masyarakat kita Kabupaten Kupang. Saya tahu banyak masyarakat di pelosok yang belum tersentuh bantuan, apalagi banyak mereka punya tanaman yang ketutup lumpur, sawah-sawah, juga mereka punya hasil kebun juga, saya kira akan menurun drastis. Sehingga saya tetap sampai saat ini, saya masih terus mencari teman-teman untuk bantuan-bantuan. Karena saya tahu beberapa tempat masih belum dapat bantuan, ada dapat juga belum cukup. Sehingga saya akan terus menggalang dan saya akan terus bekerja untuk membantu masyarakat. Baik Pak Jerry, Terima kasih. terima kasih untuk waktunya. Pemirsa, ternyata begitu berlikunya jalan panjang seorang wakil bupati ketika harus menjawab tantangan di tengah masyarakat. Kita tahu ada banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab, ada banyak realita yang belum terungkap, tapi hari ini kita bersama mencoba mendengar apa yang bisa diberikan, dijelaskan oleh seorang wakil bupati, Jerry Manafe. Saya Antonius Betan. Sampai jumpa.